Oke, semua sudah ya? Semua sudah datang? Kita, ketua kelompoknya sudah siap ya? Aman, ketua kelompok? Oke, Jason baru saja tadi sudah kirim. Ada 11 ya? Tidak boleh ada perubahan lagi, karena sudah merupakan perubahan terakhir yang diberikan oleh Jason. Silakan untuk kelompok 1, Ricky, dan kawan-kawan. Silakan. Topiknya pemanfaatan machine learning untuk diagnosa COVID-19 pada hasil X-ray paru. Silakan. Siapa nih yang akan share? Ricky, Morris, Caleb, Sergio, Devina. Silakan, siapa yang mau share? Ketua kelompoknya silakan. Suaranya nggak kedengeran, Dek. Saya kacamata dulu. Tes. Ada suaranya, Bu? Udah. Oke. Saya share PDF-nya atau overview-nya ya, Bu? Apa aja boleh. Oh, ya udah. Ya, selamat pagi Bu Fasti dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang proposal penelitian kami dari kelompok 1 yang berjudul pemanfaatan machine learning untuk mendiagnosa COVID-19 berdasarkan hasil X-ray paru-paru. Kami beranggotakan ada saya Erkitan Diono, ada Maurice Marvin, Caleb Julius, Reginatela, Devina Winaya. Untuk latar belakangnya sendiri, COVID-19 atau Self-Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah suatu virus yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Virus COVID-19 tercatat pertama kali di Wuhan, China pada bulan Desember 2019 lalu. Semenjak itu, virus ini sudah dikategorikan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO karena penyebarannya yang cepat ke seluruh dunia dan menginfeksi sekitar 234 juta 213.429 juta orang serta mengakibatkannya 4.789.867 juta kematian. Di Indonesia sendiri, angka yang sudah terjangkit virus COVID-19 itu sudah mencapai 4 juta Dek, lebih orang dan mengakibatkan. presentasikan progresnya aja, Dek. Kalau Oke. baca jangan dibaca. Untuk latar belakangnya, kita sudah menyelesaikan ini latar belakang. Lalu nanti kita sudah menyelesaikan rumusan masalah, latar belakangnya bagaimana melakukan COVID-19, apa saja perbedaan terdapat pada paru-paru pasien COVID-19, dan bagaimana cara melakukan deteksi COVID-19 berdasarkan hasil X-ray paru-paru. Untuk batasan masalahnya, kita punya 3 penelitian yang terbatas pada data tersedia pada data kami, yang didapatkan dari Kaggle, dan peneliti akan menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk mendapatkan model dari masalah yang dihadapi. Lalu ketiga, hasil dari penelitian ini adalah model dapat melakukan prediksi terhadap potensi COVID-19 yang mungkin dimiliki oleh pasien berdasarkan hasil X-ray paru-paru. Lalu yang keempat, tujuan penelitian untuk mendeteksi virus COVID-19 dalam paru-paru dengan hasil paru-paru untuk mengetahui lebih pasti apakah seorang mengidap virus COVID-19 atau tidak. Lalu ketiga, untuk mengetahui kerusakan paru-paru yang disebabkan oleh virus COVID-19. Lalu udah manfaat penelitian dapat memperlihatkan kondisi paru-paru yang terinfeksi melalui foto X-ray
dapat membedakan kondisi paru-paru seseorang yang sedang COVID atau tidak, dapat memahami cara menggunakan metode X-ray, mengetahui metode baru dalam diagnosis COVID-19. Lalu yang selanjutnya telah literatur. Itu pertama kita artificial neural network (ANN). Kita jelasin penjelasannya kayak gimana, lalu kita gambar, lalu selanjutnya struktur neural network kayak gimana, kayak komponen utamanya apa, kasih gambar juga, rumusnya kayak gimana, terus lapisan layersnya kayak gimana. Ini kayak terlalu literatur aja. Terus, udah Bu, sampai situ aja Bu. Yang ini belum. Daftar pustaka juga udah dimasukin. Oke. Tadi penelitian terdahulu belum saya belum tahu pakai algoritma apa ya di atas ya, Iya Bu, belum dimasukin Bu. di latar belakang. Enggak ada ya? Oke. Oke, rumusan masalah, batasan masalah, sumber dari Kaggle nggak dimasukin? Oke. Untuk literatur juga belum lengkap ya, Ricky? Iya Bu. Oke. Mesin learning apa yang kamu pakai? Klasifikasi? Unsupervised? Atau apa? Caranya pakai yang convoluted neural network. Oh, CNN ya. Berarti Ya. klasifikasi ya. Ya, klasifikasi. Oke, berarti klasifikasi. Yang coba saya kembali judulnya deh. Coba saya lihat kembali judulnya. Oke, berarti ini nanti hasil X-ray paru berarti gambarnya berarti gambar ya. Berarti gambar ini nanti diperjelas kalau kalian mau menggunakan CNN diperjelas di sini. Oh, kami menggunakan CNN. Untuk studi kasusnya menggunakan data yang disediakan di repositori ya, tidak ada studi kasus berarti ya. Oke. X-ray paru berarti nanti kelasnya apa nih? Kalian sudah memikirkan nanti kelasnya hendak apa? Cuma 2 ya, COVID atau tidak? Oke. Ada pakar? Tidak ada? Nggak ada ya? Hanya langsung dari sana ya. Oke. Sudah lumayan, hanya mungkin sistem teorinya belum dimasukkan, latar belakangnya juga belum lengkap. Untuk tujuannya apakah sudah terukur? Coba turun Ricky, coba saya lihat kembali latar belakang tujuan kalian sudah terukur atau tidak? Deteksi, mengetahui Kak. Untuk mendeteksi oke lah, mengetahui harus terukur ya. Nanti dipikirkan gimana supaya tulisannya ini harus pasif dan terukur. Oke? Paham ya artian terukur itu nanti cari di KBBI kalau untuk kata kerja yang terukur itu seperti apa. Oke? Kalau saya mengetahui ya udah tahu aja udah kelar kan. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Ricky. Kita pindah ke kelompok selanjutnya. Kelompok siapa pula ini? Kelompoknya Vincent. Visualisasi kasus COVID di Indonesia. Oke, selamat pagi Bu Fasti. Saya izin share screen ya. Oke. Jadi tema dari kelompok kami itu implementasi algoritma pembelajaran mesin guna visualisasi COVID-19 di Indonesia. Nah, jadi kelompok saya itu ada Andi Balo, Jason, Taso, dan saya sendiri. Kemudian di latar belakangnya juga kami udah kerjain, cuman belum dimasukin algoritmanya ke dalam latar belakangnya, Bu.
Oke, jadi latar belakangnya itu diambil dari kita mengangkat tema ini karena kebanyakan data yang masuk ke Indonesia dan diketahui oleh masyarakat itu hanya berupa data atau angka gitu. Jadi kami pengen memvisualisasikan biar lebih mempermudah dan uh, mempermudah masyarakat lah untuk mengerti dan memahami tentang kasus COVID ini lah. Kemudian rumusan masalahnya ada 5. Ini termasuk bagaimana menampilkan kasus tertinggi, algoritma apa, kasus tertinggi itu besar, terus kapan melonjak gitu-gitu. Terus batasan masalahnya ada 3. Jadi kami bakal pakai data di tahun 2020 sampai 2021. Kemudian provinsi yang akan kami ambil juga 34. Lalu dataset itu tidak memiliki data terperinci. Jadi terperinci itu maksudnya gini, kayak kan kita pakai 34 provinsi. Itu nggak langsung terperinci sampai ke kota atau desa-desanya gitu, sesuai provinsi aja. Cuman nanti bakal kami cari lagi lebih dalam gitu. Untuk data setnya kami udah dapet 3 dari Kaggle, cuman belum dimasukin ke laporannya. Kayak habis itu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian kayak yang tadi saya jelasin itu, jadi untuk motivasi pembelajaran pemahaman bagi para masyarakat dan segala macam lah. Habis itu manfaat penelitian itu ada 4 sejauh ini. Udah progres kami baru sampai manfaat penelitian, belum telah ahli tahap dan sebagainya. Oke, sebentar ya. Ya, Bu. Oke, catatan saya itu masih kurang banget di latar belakang ya. Baik, Bu. Vincent, latar belakang masih kurang. Saya belum ketemu tuh algoritma yang dipakainya, yang dipakai apa. Lalu judulnya implementasi pembelajaran mesin, visualisasi kasus. Saya belum, maksudnya tujuannya kalian mau visualisasi itu apa ya? Tujuannya kurang saya dapat. Itu coba ada yang bisa ditambahkan. Kenapa saya harus visualisasi kasus sampai saya harus bisa memakai pembelajaran mesin? Mas, ini Bu, apa ya? Karena kan misalnya kan data kan angka gitu kan. Nah, jadi kita pengen visualisasikan, jadi kayak ada apa ya, dari bikin dia jadi bentuk histogram, baru plot chart dan sebagainya macamnya gitu, Bu. Jadi kayak itu kan lebih mudah dipahami dan dicerna gitu oleh masyarakat, apalagi yang awam gitu. Jadi bakal datanya itu berupa semacam visual grafik itu lah yang kayak kita kerjakan di week sebelumnya gitu. Kayak gitu sih. Kalian mau klasifikasi, forecasting, prediksi, kelompokkan, dicari asosiasinya atau apa, Dek? Iya, Bu, itu. Jadi jadi kami juga kelompokin apa ya istilahnya. Jadi kami juga apa ya? Kami juga visualisasikan nanti kan datanya kan ada per provinsi gitu kan. Jadi kami bakal visualisasikan semuanya dari tingkat apa kasusnya, terus tingkat kematian, tingkat sembuh dan sebagainya macamnya. Jadi kami visualisasikan semua data yang bersangkutan dengan COVID-19 di Indonesia per 34 provinsi tersebut gitu. Saran saya nih, Vincent, coba nanti dipikirkan kembali. Misalnya saya mau visualisasikan apa? Misalnya saya mau visualisasi, misalnya ya, prediksi untuk setiap hari dalam sebulan, seperti itu. Nah, itu yang bisa tervisualisasi sehingga itu bisa menjadi suatu mitigasi, contohnya seperti itu. Nggak apa-apa, tetap ada visualisasinya,
Ya, nanti dicatat ya ini, supaya nanti ketika ditulis dan udah kasih perbaikannya ke saya dan kirim di e-learning nggak salah lagi nih. Jadi misalnya untuk sebulan ke depan mungkin di provinsinya boleh jangan per provinsi ya. Jadi ambil aja datanya di covid19.go.id di Indonesia misalnya seperti itu. Misalnya kalian mau lihat per sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, nah itu bisa dilihat. Misalnya kalau di covid19.go.id itu kan sampai hanya hari ini. Nah mungkin itu bisa ditambahkan menjadi itu per sebulan lagi visualisasinya seperti apa. Mungkin seperti itu lebih nangkep kita kerjanya dibandingkan kalau seperti ini ya. Saya masukkannya seperti itu. Gitu ya. Paham maksud saya ya? Paham, Bu. Dicari misalnya saya memprediksi menggunakan regresi apa, linear regresi ke, polinomial regresi ke, seperti itu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, makasih, Bu. Ya. Itu saran saya ya, supaya jadi perbaikan untuk penulisannya. Oke. Oke. Terima kasih kelompoknya Vincent. Makasih, Bu. Untuk kelompoknya Richard. Iya, Bu. Saya izin share screen ya, Bu. Mana nih kawan-kawannya yang lain nih? Kau sendiri yang kelihatan mukanya. Oke, apakah sudah terlihat, Bu? Oke. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Ibu. Jadi, judul kelompok kami itu penerapan pembelajaran mesin dalam mendiagnosis tingkat depresi remaja selama pandemi COVID-19. Dari saya sendiri, Lena Martin, Renaldi Gunawan, lalu Fiore. Jadi untuk latar belakang, kita udah tulis tentang apa itu COVID, terus tentang depresi, terus kayak faktor-faktornya, kenapa bisa terjadi depresi selama pandemi. Lalu kita menggunakan pembelajaran mesin, tetapi untuk metodenya, logaritmanya masih belum ditentukan pasti. Tapi kemarin kita udah bahas-bahas tentang menggunakan, sempat bahas tentang naive bias sih, Bu. Tapi belum kami tentukan 100% bakal kita pakai di penelitian kami. Lalu rumusan masalah juga udah, lalu juga batasan masalah, tujuan penelitiannya juga udah ada, sama manfaatnya juga udah ada. Tapi untuk literatur masih belum, baru 50%. Udah bawanya masih template latex biasa, Bu. Referensi udah ambil 3. Ya. Buat di latar belakang. Depresi pada remaja ya. Remaja berarti usia 12 sampai 24 biasanya, Bu. 12 sampai 24. Oke. Datanya dari mana ya? Nah, ini sebenarnya hari ini rencananya pengen nanya, Bu. Kan kalau misalnya dari Kaggle atau dataset yang udah ada kan biasanya tuh dia depresinya tuh benar-benar menyeluruh, Bu. Range umurnya benar-benar dari kecil sampai yang dewasa gitu. Dan kemarin kita sempat nyari dikit nih dataset yang range umurnya dari 12 sampai 24 aja, dan ternyata tuh masih belum nemu. Nah, kalau misalnya nggak nemu gitu, apakah menurut kita sebenarnya pengen nanya saran sih, Bu, ada referensi lain kah kira-kira buat nyari datanya? Di BPS nggak ada? Kemarin baru cek Kaggle sama nyoba dataset search yang ada di Google itu sih, Bu. Oke. Kalau pakar berarti agak nanti lama ya, soalnya udah sedikit lagi. Tingkat depresi remaja. Kalian sudah berpikir feature space-nya seperti apa? Masuk feature space sih, Bu. Fitur-fitur yang mau dipakai seperti apa? Pengukurnya seperti apa? Oh, paling klasifikasi gitu sih, Bu. Jadi nanti ada beberapa gejala atau faktor. Jadi misalnya kalau misalnya dia
faktornya ini nanti tergolong depresi tingkatnya seberapa parah. Ntar kalau misalnya ternyata gejalanya nggak nyampe segitu, berarti nanti kehitungnya masih depresi ringan. Baru ke gambarnya kayak gitu sih, Bu. Agak susah ya tingkat depresinya ini. Bisa jadi satu ini aja nggak? Misalnya di satu sekolah misalnya untuk datasetnya. Studi kasus aja di satu sekolah begitu. Oh, jadi cakupannya diperkecil aja ya, Bu. Kalau dijadikan di Universitas Multimedia Nusantara? Boleh, tapi kalian harus hati-hati menulis apa ya pertanyaannya supaya itu bisa jadi ini deh, bisa jadi di fiturnya kalian nggak salah untuk hitung. Paham maksud saya? Ketika kalian sudah dapat datanya, ketika kamu crawling, lihat kembali, tidak salah kalian ketemu fiturnya. Jangan-jangan ada fitur yang tidak relevan ataupun fitur yang terduplikasi antara satu dengan yang lain. Boleh di UMN, boleh ya. Misalnya kamu bagi di Google Form, bagi ke teman-teman kalian aja. Ya jangan 10 doang datanya gitu ya, Richard ya. Oh, jadi boleh kita sebar kuesioner ya, Bu, bentuknya. Boleh. Oke, minimal respondennya, Bu? Ya, misalnya saja 100 orang, seperti itu, bisa ya. Oke, Bu. Paham. Paham ya. Nah, kalian harus bisa itu ya, bisa rancang dari sekarang untuk pertanyaannya. Apa saja yang mempengaruhi depresi remaja? Mungkin ada ini ya, ada sumber-sumber dari tempat lain yang bisa mengukur itu. Nah, itu yang menjadi dasar pertanyaan supaya itu bisa kalian tarik tuh datanya. Paham ya? Nanti bisalah kalian setelah kalian tarik, kalian buat di akuisisi, setelah kalian masukkan ke dalam representasi pengetahuannya, bisa kembali tanya ke saya, ini eligible nggak, oke nggak, supaya saya bisa pakai. Oke. Jadi kayak kurang lebih kayak contoh-contohnya tuh kayak yang di sistem-sistem sistem-sistem diagnosa depresi yang ada gitu ya, Bu? Ya. Kan biasanya di sistem diagnosa depresi kan kemarin sempat nyari referensi-referensi. Nanti kan ada kayak beberapa faktor atau yang gejala-gejala yang kita alami. Nanti kan kita checklist, nanti keluar hasilnya kurang lebih kayak gitu ya, Bu. Cuman kita makanya kuesioner. Iya, makanya kuesioner. Nah, hati-hati juga memilih tingkat Likert-nya. Mungkin itu ada tulis saya sedang-sedang saja, saya oke-oke aja, saya sangat merasa berat, ya dilihat dari berbagai faktor ya, dilihat dari berbagai faktor. Boleh aja kalian nanya tuh ke mahasiswaan UMN. Kemahasiswaan itu kan ada psikolognya. Mungkin itu bisa menjadi satu referensi atau pakar untuk untuk cari tahu kuesioner yang baik itu gimana. Kamu tahu kan di mereka itu kalau butuh surat untuk penelitian ke Mas Sony psikolog yang di UMN, boleh nanti minta ke Mbak Regina ya. Mbak Regina itu siapa ya? Admin FTI lah, kau tak tahu. Maaf, kurang tahu. Biasanya kan kalau berhubungan dengan FTI kan ke Dospem, Bu. Oh, oke. Nanti ke email ke fti@umnac.id, minta untuk surat penelitian tugas terkait ini ke bidang konseling kemahasiswaan ya, ke psikolog Mas Sony namanya. Tapi panjangnya siapa saya lupa. Gitu. Ya. Oke, Bu. Coba tanya ke pakarnya, ke Mas Sony gitu ya. Oke. Saya stop share ya, Bu. Atau Ibu masih ada mau ini lagi? Itu aja sih. Saya rasa penelitian terdahulu dan sebagainya mungkin bisa ditambahkan ya. Di latar belakang penelitian terdahulu.
Kalau mau pakai NBC, tetap NBC, silakan. Oke, Bu. Oke juga Baik. kalau pakai NBC. Oke, Richard, terima kasih ya. Ya, Bu. Terima kasih juga, Bu. Kelompoknya Dimas. Dimas, Akmal, Ade, Aldi, silakan. Satu, dua, tiga, satu lagi nih siapa? Oh, udah. Oke, Bu. Jadi di sini kita ngambil judul penelitian tentang penerapan pembelajaran mesin untuk menganalisis tempat wisata yang aman saat pandemi COVID-19. Di sini kita mau jadi kayak ngasih rekomendasi tempat wisata mana aja yang dirasa aman pada pandemi ini dengan teknik machine learning. Lalu ini untuk latar belakangnya. Di sini kita belum nentuin kira-kira algoritma apa yang bakal dipakai, sama belum ada penelitian terdahulunya. Terus ini rumusan masalah. Terus di batasan masalah ini kita ngebatasin data kita cuma neliti tempat wisata yang ada di kota Jakarta aja. Untuk progres sendiri baru sampai manfaat penelitian sih, Bu. Oke, baru sampai manfaat ya untuk Iya, Bu. menerapkan machine learning penentuan. Nah, ini aman tidak aman? Soalnya abstrak ya pengukuran aman dan tidak aman. Ini kalian nanti datanya ambil dari Kaggle, Bu. tapi untuk tempat wisata Jakarta ada. Kayak mungkin ngambil dari provinsi Jakarta, di daerah sekitar tempat wisatanya tuh diambil kira-kira yang positif sama yang enggak tuh ada berapa banyak, nanti dari situ diukur tingkat keamanannya, Bu. Oke, misalnya Jakarta berarti yang diukur tingkat aman nggak amannya itu apa? Dilihat dari fasilitas kah atau apakah? Coba naik lagi, coba saya lihat latar belakangnya kembali. Sektor pariwisata devisa. Namun beberapa tempat wisata dikategorikan aman untuk memudahkan masyarakat. Oke. Gini Dimas, saya belum dapat maksudnya kenapa saya harus menganalisis tempat wisata yang aman nih. Apakah saya melihat dari penurunan wisatawan yang berkunjung, dilihat dari fasilitasnya karena dia kurang percaya fasilitasnya di tempat situ aman atau tidak, ataukah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Nah, itu kalian kelompoknya belum dituliskan di latar belakang gitu ya? Iya, Bu. Oke, kalian sudah ketemu penelitian terdahulu tak? Kalau untuk itu belum. Belum ya? Nah, ini PR untuk kalian. Dikategorikan aman itu maksudnya gimana? Cukup aman dan kurang aman, tidak aman. Berarti kan kira-kira ada beberapa tingkatan tuh. Nah, itu gimana caranya supaya si wisatawan itu ketika dilihat, misalnya ini website ya, saya mau berkunjung ke tempat kota tua misalnya di Jakarta. Apakah itu dikatakan aman? Dalam machine learning itu dikelompokkan dilihat dari apa-apa aja. Paham maksud saya ya? Mungkin dilihat dari fasilitasnya kah? Dilihat dari tracer yang terakhir dilakukan di Peduli Lindungi kah? Atau apa perharian-perhariannya kayak gitu? Kayak gitu.
Paham maksud saya? Mungkin paling gampang dilihat dari fasilitasnya, tapi saya kurang tahu nih kalau dilihat dari fasilitasnya apakah situs pariwisata di DKI Jakarta itu menuliskan tidak, misalnya ketersediaan tempat-tempat yang disyaratkan dalam protokol kesehatan, kayak gitu. Mungkin Baik, Bu. mungkin itu dilihat kembali dan dicari, dan itu mungkin aja bisa diasumsikan menjadi satu data kategorial diskrit. Ya, misalnya kamu menggunakan pohon keputusan, misalnya seperti itu. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan misalnya kamu buatnya dalam Python, ya itu pertanyaan-pertanyaannya yang masuk ke dalam situ apa aja. Nah, itu juga harus dipikirkan tuh sama kelompok. Apakah ada fasilitas tempat cuci tangan? Misalnya tempat fasilitas cuci tangannya setiap berapa meter misalnya. Apakah hanya di pintu masuk? Itu berarti misalnya kalau hanya di pintu masuk mungkin aja dikategorikan kurang aman. Seperti itu, ya kan? Oh, iya. Nah, dilihat kembali ke WHO, kalau syarat fasilitas umum dibuka itu apa? Apakah harus setiap 100 meter ada, setiap 150 ataupun apa? Nah, itu harus dipikirkan. Ada hand sanitizer enggak? Gimana dengan fasilitas kamar mandi dan sebagainya? Misalnya di Kedufan untuk masuk ke satu tempat, ini jadinya banyak variabelnya. Batasan orang yang masuk seperti apa, kayak gitu. Baik, Ya. Bu. Nah, nanti dilihat kembali, misalnya aja ya, nanti jadi berarti judulnya itu kalian harus spesifikasikan. Tingkat amannya dilihat dari apa? Dari fasilitas yang tersedia di tempat wisata tersebut, atau apa? Gitu ya. Baik, Bu. Di spesifikasi yang kayak aman. Ada yang mau ditanyain di ketua kelompok, Dimas? Sejauh ini belum ada, Bu. Oh, oke. Berarti aman ya? Oke. Berarti yang perlu ditambahkan penelitian terdahulu, progresnya dilengkapi, ya. Spesifikasi kalian bilang aman atau tidak untuk tempat wisata itu silakan kalian jabarkan lebih lanjut di judul, misalnya tempat wisata yang aman dilihat dari fasilitas yang tersedia. Di mana gitu ya, di mananya itu juga mungkin lebih ditekankan. Kalau satu Indonesia kan terlalu besar, ya kan? Iya, Bu. Oke, Dimas, terima kasih. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, untuk kelompok 5, kelompok Adita, Timothy, Pandu dengan Fajri. UMKM. UMKM masa pandemi. Iya, pagi Bu. Yuk. Saya izin share screen-nya dulu. Oke. Ini 2 aja nih kawannya. Berempat, Bu. Oh, berempat. Saya nggak lihat yang lain nih. Ada itu, Bu. Fajri sama. Fajri sama siapa nih? Fajri sama Pandu. Pandu ada, Pandu? Ada, Bu. Oh, ada, Bu. Ada, Bu. Macamnya muka saya nggak kelihatan aja, Bu. Sudah kelihatan belum, Bu? Bentar, masih loading. Oh iya, di layar saya juga nge-freeze soalnya, Bu. Oke. Sudah, Ibu? Oke. Selamat pagi, Ibu. Kami dari kelompok saya sendiri ada Dita Muhammad, ada Fajri, Pandu, dan Moti. Tema kita ini penerapan machine learning untuk membantu pembuatan UMKM di masa pandemi. Kita udah buat latar belakangnya, sekian nih. Terus ada rumusan masalahnya,
batasan masalah juga udah, terus tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kita baru sampai situ, Bu. Terus apa namanya? Daftar pusaka ada 2. Satu lagi kehapus kayaknya, Bu. Baru satu yang masuk berarti. Kita untuk literatur belum ada. Terus untuk apa namanya? Algoritma yang mau dipakai kita belum nentuin, Bu. Sama sekalian saya mau mastiin dan mau nanya juga, Bu. Kita kan di sini untuk batasan masalah kita tulis pakai dataset dari UMKM daerah Bandung, Bu. Itu dari website dari pemerintahan Bandungnya sendiri. Cuman kita mau ganti bukanya kalau misalkan kita apa namanya? Dari UMKM di sekitar UMN gitu boleh, Bu. Jadi kita datasetnya bukan dari Kaggle atau apapun itu, kita kayak interview sendiri gitu, apakah boleh, Bu? Boleh, kalau mau dari UMN aja biar lebih gampang juga ya. Iya. Soalnya kita lihat dataset di yang UMKM Bandungnya juga kayak kurang cocok gitu, Bu. Susah dibukanya aja susah gitu nyarinya. Oke, dari judul ya, penerapan machine learning pembuatan UMKM di masa pandemi. Ini maksudnya gimana nih? Ya, jadi kita mau ngebantu dari UMKM ngebuat awal lagi tuh, Bu. Jadi ngumpulin datanya misalkan kayak pendapatan yang UMKM rata-ratanya berapa, terus apa namanya lokasi yang cocoknya di mana. Jadi nanti bisa ngelihat itunya, Bu, kayak paling enak nge-startnya gimana, Bu. Bayangan saya sih sejauh ini masih kayak gitu, Bu. Latar belakang. Coba latar belakangnya. Latar belakang. Gedein dikit boleh nggak? Saya pakai kacamata pun Oh nggak iya, terlalu kelihatan nih. sebentar, Bu. Dikit lagi. Bentar. Membuat, mengembangkan. Membuat dan mengembangkan. Berarti kalau yang di UMN membantu untuk meningkatkan jumlah anggota misalnya gitu ya, untuk memupuk jiwa berorganisasi misalnya seperti itu ya. Iya, bisa seperti itu. Nah, gimana nih machine learning membantu dalam hal tersebut? Jujur kalau dari saya sendiri belum ini banget, Bu. Masih apa namanya, baru bikin proposal gini, belum terlalu kebayang itu, Bu. Machine learning membantu untuk UMKM. Apakah dilihat dari apa ya? Kelasnya pun saya bingung nih. Mungkin anggota yang lain bisa membantu ketuanya untuk menjawab mungkin idenya machine learning itu mau ngapain gitu. Saya belum connect nih. Saya sendiri juga masih agak bingung sama judulnya terutama. Gitu ya, Fajrin. Membantu. Idenya bagus, tetapi koneksinya dengan pembelajaran mesin ini, gimana cara dia membantu? Oke, gimana sih? Coba saya cari. Mungkin
Mungkin yang dilihat strateginya apa ya? Strategi ya, Bu. Apa sih? Lebih ke bisnis jadinya ya. Industri oke lah. Gimana ya? Lalu sebentar. Mana ya? Oke, coba lebih pastinya ke ini ya. Mungkin strategi jadi online gitu apa? Adipta. Gimana, Bu? Maaf. Strategi. Mungkin aja ya. Kalau yang di UMN, kalian di UMN itu apa aja ya UMKM-nya? Nanti kalian coba cek kembali ya. Tapi boleh juga yang di Bandung, boleh juga. Misalnya kalau di UMKM, saya saran. Misalnya UMKM itu kan nggak ada, kalau di machine learning itu kita bisa bantu misalnya dengan memberikan suatu saran untuk strategi penjualan yang lebih meningkat dengan cara memberikan solusi produk rekomendasi. Jadi UMKM-nya nih udah ada nih. Misalnya di UMKM Bandung, misalnya kalian ambil contohnya 1 atau 2 UMKM, 1 aja nggak apa-apa deh. Misalnya seperti itu, misalnya ya produk rekomendasi. Jadi misalnya dicari menggunakan asosiasi learning, misalnya. Jadi mereka bisa tahu tuh, saya kalau mencari produk ini, saya bisa menemukan barang lain yang saya inginkan. Jadi apa? Meningkatkan pendapatan dari UMKM tersebut secara digital. Karena dalam masa pandemi ini, UMKM banyak yang gulung tikar, kayak gitu. Mungkin kamu bisa lihat, jangan di Bandung atau di apa, atau di sekitar kamu aja deh yang ada UMKM-nya, pilih salah satu aja kayak begitu. Contohnya aja. Paham maksud saya? Paham, Bu. Jadi kalau yang seperti yang sekarang yang saya lihat ini, saya jadi bingung nih apa yang mau kalian bikin. Sasar machine learning-nya mau kemana? Salah satu yang bisa saya pikirkan adalah itu. Dia bisa yang UMKM yang mungkin dia secara tradisional, ataupun yang di UMN juga boleh, ada yang jual-jualan, yang di Skystar itu ada yang usaha cuci sepatu atau apa, ya kan? Boleh seperti itu, gimana menciptakan suatu produk yang direkomendasikan, ya, atau layanan yang direkomendasikan. Yang kemungkinan kalau dia pernah pakai satu layanan, diberikan rekomendasi layanan lain yang mungkin membantu si konsumennya, sehingga apa? Sehingga lebih banyak lagi peningkatan nilai jual dari UMKM tersebut. Mungkin yang bisa dilakukan adalah seperti itu. Bisa aja untuk apa ya? Kalian bisa klasifikasikan atau kelompokkan data dari kalau UMKM-nya udah digital ya, kalau UMKM-nya sudah digital, untuk mengelompokkan konten dari komentar. Ya, konten dari komentar supaya apa? Supaya bisa mendeteksi misalnya fraud
dari si konsumen tersebut. Ya. Kayak gitu-gitu lebih 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 masuk dibandingkan kalau misalnya saya mau yang tadi kamu tuliskan di latar belakang kamu ini apa ya, mengembangkan UMKM secara maksimal. Nah, tetapi pengembangannya, strateginya itu apa ya? Jadi kamu pilih salah satu strategi aja ya, kelompoknya itu pilih salah satu strategi aja. Paham maksudnya? Jadi kalau mau promosi ya promosi. Nah, promosi misalnya promosi barang dengan tadi itu fitur yang direkomendasikan ya. Barang apa yang direkomendasikan kalau dia pernah membeli sesuatu. Ya contohnya kalau kamu beli di Tokopedia, kalau kamu membeli suatu barang ketika kamu buka di home lagi, itu kelihatan kan barang-barang lain yang muncul yang harusnya yang terrekomendasikan untuk kamu kayak gitu. Jadi untuk peningkatan UMKM supaya nggak mati di zaman pandemi ini ya salah satunya ya strateginya begitu. Mungkin aja, nanti dipikirkan lagi dengan kelompok ya. Jadi ini lebih jelaskan lagi penerapan machine learning untuk membantu, bukan pembuatan, berarti yang berdasarkan yang kamu tulis ini, pertumbuhan memerlukan ruang promosi. Nah, dengan cara apa? Nah, seperti itu. Untuk promosi, untuk apa gitu, judulnya silahkan kalian ramu lagi, misalnya strategi promosi UMKM di masa pandemi dengan misalnya unsupervised learning ataupun misalnya dengan associative learning seperti itu. Ya, agak sedikit cerah nggak? Iya, mulai ini, Bu. Oke. Mungkin seperti itu ya saran dari saya supaya nggak ngambang-ngambang seperti ini. Oke? Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya. Oke. Kelompoknya Adita udah. Sabar saya tulis sebentar, saya nggak lupa nih. Buat strategi promosi untuk barang dari UMKM. Misal menggunakan algoritma asosiasi atau unsupervised learning. Oke. Kelompoknya Neldi, polusi udara selama pandemi. Ini kemarin katanya mau crawling sendiri, saya mau lihat nih, benar atau tidak. Kelompoknya Neldi, ada Ruben, ada Alvin, ada Immanuel, ada Christian. Oke, silakan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Proposal penelitian kami itu mengenai polusi udara yang ada di DKI Jakarta. Itu sebelum dan selama pandemi. Kita akan melakukan analisis pada data tersebut. Dan kelompok saya ada Alvin, saya sendiri Neldi, Ruben, dan Christian. Yang telah kami lakukan itu udah judul, lalu latar belakang juga. Latar belakang mengenai, ya? Di-share dulu. Oh, udah belum share. Oh, sorry, Bu. Sudah terlihat, Bu? Oke, sudah. Oke. Saya ulangi ya, Bu. Judul proposal kami itu analisis polusi udara yang berada di DKI Jakarta yang sebelum dan selama pandemi COVID-19. Yang telah kami kerjakan sendiri ada udah latar belakang mengenai kenapa kami mengambil judul dan tema ini. Dan berikutnya terdapat rumusan masalah dari judul yang kami ambil, yaitu perbanding kualitas udara dan beberapa lainnya, batasan masalah hingga tujuan dan manfaat penelitian.
Data batasan yang kami ambil sendiri itu data setnya berasal dari website pemerintah sendiri yang ada di Jakarta. Saya buka sebentar. Ya, dari sini data.jakarta.id. Di sini datanya itu yang diberikannya itu data per bulan. Dari seperti misalnya tahun 2020 di bulan Januari saja gitu. Jadi di sini tuh saya inginnya itu mengumpulkan beberapa dataset tersebut, lalu nanti kami kelola sendiri biar jadi ke satu dataset gitu, Bu. Dan data yang kami ambil itu dari tahun 2018 hingga 2020. Karena informasi yang dari sebelum pandemi itu dari 2018 sudah cukup menurut saya. Hingga selama pandemi sampai tahun 2020. Karena 2021 sendiri belum keluar, karena data itu mungkin bakal out-nya itu setiap akhir tahun. Dan tujuan kami melakukan hal itu karena masih banyak masyarakat kayak belum itu sih. Saya sempat mendengar juga kualitas udara itu kan sempat itu ya berdasarkan tren yang tahun lalu itu banyak sekali orang yang nge-post yang seperti udara yang dulunya abu-abu gitu karena banyak masyarakat yang keluar rumah, melakukan kegiatan aktivitas menggunakan kendaraan gitu. Sampai awal yang ketika pemerintah melakukan lockdown atau memberitahu masyarakat untuk tidak banyak keluar, itu kelihatan udara itu lebih biru gitu. Itulah kenapa kami lebih mengambil tema dan judul mengenai ini sih, Bu. Dan kami masih sampai di manfaat penelitian, Bu. Oke, berarti kamu crawling dari beberapa dataset ya? Berapa Iya, Bu. dataset kamu crawling? Satu tahun itu ada 12 dataset, Bu. Berarti kalau dari 2018 sampai 2020 berarti ada sekitar Coba kamu 30. ya. Coba kamu tadi lihat apa aja? Coba saya lihat Websitenya, Bu. Mungkin juga kita ambil kayak di tahun akhir-akhirnya aja sih, Bu, supaya kan misalnya kan kita ini COVID kan mulainya dari kapan, Bu? 2019 gitu kan, Bu? Kayak pertengahan 2019. Nah, jadi supaya kelihatan ada perbedaannya lebih besar tuh kita paling yang data dari yang 2020 tuh ambilnya yang di 6 bulan yang ke bawah itu, Bu. Jadi lebih kelihatan gitu ada perubahan paling. Oke. Nah, tujuannya tadi apa, Nelly? Tujuannya mencari perbandingan pencemaran udara di DKI Jakarta pada tahun 2019, yaitu sebelum dan seselama COVID-19. Dan yang untuk mengetahui juga penyebab utama polusi udara di DKI Jakarta, itu kan di dataset itu seperti ada istilah IPA gitu ya, kayak karbon dioksida atau lapisan O3-nya. Dan yang kedua itu tujuan kami itu agar masyarakat tahu itu. Dan serta kita dari pembelajaran mesin juga dapat membuktikan dapat memberi kesadaran lagi kepada masyarakat terhadap pencemaran udara yang ada di DKI Jakarta. Gitu, Bu. Oke, berarti kalian hanya mencari perbandingan. Kalau waktu pandemi dengan sementara pandemi dan pasca pandemi sekarang setelah mau herd immunity itu, apa sih bedanya? Gitu aja kan tujuannya? Iya, Bu, beda dari kualitas. Soalnya juga kami kan juga mencari beberapa artikel kan seperti di DKI Jakarta sendiri termasuk salah satu dari 10 kota di dunia itu yang punya polusi udara yang buruk gitu. Algoritmanya? Algoritma sendiri belum kami masukin ke Oke, sebentar. Jadi dia lebih ke ini ya,
lebih ke regresi ya, lebih ke prediksi datanya itu pada besok atau berapa hari lagi datanya cemarannya berapa, begitu kah? Atau gimana sih? Mungkin lebih ke itu sih Bu, ke memperlihatkan itu sih kayak grafik kualitasnya gitu sih Bu. Kalau untuk ngeprediksi mungkin Enggak. Untuk prediksi kita mungkin coba dulu Bu, tapi kita nggak janji bisa atau enggak. Iya, gitu. Oke. Berarti ini ya lebih ke hanya mengelompokkan. Jadi misalnya dengan Kamins mengelompokkan, oh ini masuk ke selama pandemi ini ternyata dia tidak per hari atau per apa sih yang mau dikelompokkan? Per apa? Per tahun. Per tahun. Tapi kalau misalnya di tengah pengelolaan nanti kami itu lihat lagi, kan soalnya kan COVID-nya itu kan mulai masuk ke Indonesia kan mulai di perempatan tahun 2019 ya. Jadi kemungkinan bisa aja kami gunakan per bulan, tapi masih lihat lagi. Oke, kan begini kan, misalnya kalau unsupervised itu kan misalnya kalau Kamins misalnya, berarti dilihat, oh hari ini dia masuk ke kelompok apa, misalnya kelompoknya cemaran udaranya tinggi, resikonya tinggi, rendah, sedang. Misalnya seperti itu kan, Nelly? Ya, bisa juga itu. Oke, berarti ketahuan mungkin terakhirnya tergambar secara visualisasi ya, mungkin seperti itu ya. Berdasarkan hasil pengelompokan. Iya, Bu. Gitu. Atau ada muncul angkanya? Kami juga nanti ada muncul angka juga Bu, kayak angka ini tuh misalnya untuk misalnya yang O3 lapisan ozon itu misalnya itu dia memiliki apa yang setelah kami kelola itu akan ada angkanya gitu kayak pada tahun ini tuh pada tahun ini tuh yang nilai tertingginya itu ada pada O3 gitu. O3. Jadi di situ juga karena nanti kami juga akan memberikan informasi juga sih Bu, seperti O3 itu penyebabnya apa juga misalnya. Oke. Tapi itu kita boleh nggak Bu kayak gitu? Karena kan kalau dilihat dari datasetnya, itu kan dia cuma menjelaskan mengenai kayak O3-nya, terus kayak karbon monoksidanya gitu kan Bu. Itu kan kayak bahan apa kayak materi kimianya lah yang berbahaya di lingkungan. Tetapi kan kayak apa penyebab yang udara kita ada bahan-bahan tersebut kan tidak ada Bu. Itu apakah kita bisa tambahin dari CSV-nya atau gimana Bu? Saran saya sih, yang pertama, untuk yang tadi itu, kan tadi dataset yang di-share sama Nelly, bentuknya kebanyakan adalah data numerik ya. Yang tadi itu Iya, Bu. data numerik. Ya, mungkin aja itu bisa dikelompokkan aja. Jadi dikelompokkan misalnya hari ini ternyata dia masuk ke kelompok apa. Ya, jadi kamu udah punya tuh. Jadi misalnya dikelompokkan berarti misalnya dalam 1 bulan bisa lihat tuh hari-hari apa aja yang masuk misalnya di kelompok yang polusinya lebih tinggi dibanding hari-hari lain gitu. Sedang ya. Jadi setiap bulannya itu mungkin ada termuncul visualisasi seperti itu. Ya, mungkin dalam pemikiran saya seperti itu. Jadi bisa dilihat tuh terakhirnya misalnya di bulan 1 2020 bisa ketahuan oh yang cuacanya berdasarkan itu berapa, berdasarkan nilai-nilainya itu berapa. Bisa tergambarkan dengan baik. Kan ujung-ujungnya kalian mau lihat kan datanya tervisualisasinya itu seperti apa untuk kualitas udara yang ada. Gitu kan? Itu gimana? Iya, kita paling itu sih Bu, kayak sebenarnya kan utamanya kan kita mau membandingkan kan kayak perbedaan kualitas udaranya pas sebelum itu sama sekarang yang
kayak dilanggar sama pemerintah untuk keluar. Terus pasti pesawat-pesawat juga kurang itunya kan, kayak perpindahan ke negara lain gitu. Jadi itu juga berkurang. Terus kayak misalnya penggunaan freon di dalam AC gitu kan, walaupun iya kita lebih banyak di rumah, tapi kan kalau kita menggunakan AC di rumah kan buang duit lagi kan. Jadi orang juga kadang-kadang takut pakai buat AC, tetapi tempat-tempat hiburan kayak mall gitu kan pasti tutupnya juga lebih cepat, Bu. Jadi pembuangan AC di situ juga berkurang. Nah, kita paling pengen melihat sih, Bu, kayak perbandingan yang dulu sama yang sekarang jadinya gimana. Oke. Nanti diperjelas lagi ya dari algoritma sampai hubungannya dengan ini topik besar COVID-19-nya itu apa, dituliskan dengan baik di proposalnya. Oke, kelompok? Oke, Bu. Oke. Iya, Bu. Supaya sama nih kita persepsinya ketika nanti sudah dituliskan dengan baik dan saya baca dari hasil hari ini dengan hasil yang nanti saya tarik via e-learning. Itu lebih diperjelas di judulnya atau lebih di rumusan atau di latar belakang ya, Bu? Itu? Semuanya. Oh, di semua. Oke. Ya, di semua. Ya, karena kita juga belum tentu kan, Bu, karena yang ini kalau dilihat dari dataset yang tadi kan, Bu, itu tuh diambilnya cuman di yang dekat-dekat stasiun gitu, Bu. Tetap di DKI, cuman tuh tetap di stasiun doang. Jadi takutnya tuh kalau kita ubah-ubah nih namanya kan di DKI Jakarta kan. Kalau yang itu kan spesifik kan di stasiun-stasiun di DKI Jakarta. Takutnya kalau kita pakai dataset lain, karena kan yang ini informasi tentang datanya kan ya cuman kayak partikel udara, karbon monoksida. Nah, takutnya kalau kita pakai dataset lain, kayak kita harus ubah judulnya juga, karena yang dataset yang ini lebih fokus di cuma di stasiun, kayak beberapa stasiun yang ada di mana tuh batasan tadi. Ya sih, ya paham saya. Ya, berarti diperjelas dari semuanya ya, Dea, dari entah latar belakang, dari sebaiknya saya ambilnya di tulisannya 1 DKI atau gimana. Nah, itu diperjelas lagi sampai dengan hubungannya dengan COVID-19-nya itu apa? Polusi udara dan COVID-19. Oke? Oke, Bu. Ya, Bu. Oke, terima kasih ya untuk kelompoknya Ruben, Neldi, dan teman-teman. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kelompoknya Carlos, Juan, Arvendo, Sarah. Apakah sudah kelihatan, Bu? Dah, gedein dikit. Sudah cukup atau perlu di ini lagi? Udah. Nah, jadi selamat siang Ibu Fasti dan teman-teman. Jadi kami dari kelompok 7 ini ingin mempresentasikan mengenai proposal kami. Nah, jadi judul dari proposal kami itu pemanfaatan machine learning untuk visualisasi dan prediksi kasus baru dan kasus kematian virus corona di Indonesia. Nah, untuk anggota kelompoknya itu ada saya sendiri Carlos, ada Arvendo, ada Sarah, dan ada Muhammad Juan. Nah, jadi untuk latar belakangnya itu di sini ini kami membahas pertama itu mengenai COVID, apa itu COVID, dan yang pada paragraf kedua ini kami menjelaskan gitu kayak COVID ini enggak stabil, angkanya itu naik turun. Nah, salah satu negara yang kena dampak besar dari virus ini itu Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri angka-angka dari kasusnya itu berubah terus dari bulan ke bulan. Kami ngambil dari covid19.co.id itu pada bulan Mei itu ada 7.000, terus pada bulan Juli dia ada berapa, dan terus mendadak naik lagi pada ini jadi 50.000. Nah, jadi itu pemerintah sendiri juga kesulitan kan, ibaratnya kayak angkanya itu naik, apakah perlu persiapan, soalnya kan persiapan untuk COVID itu kan juga membutuhkan dana nih dari pemerintah, kayak vaksin, tenaga medis, dan lain-lainnya itu. Nah, jadi untuk dapat melakukan prediksi dengan tepat terkait peningkatan virus corona di Indonesia itu, kita memanfaatkan nih teknologi, itu namanya machine learning. Machine learning ini cabang dari AI. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri, ini kami ada beberapa, yaitu pertama itu bagaimana persebaran kasus corona di Indonesia. Maksudnya kayak
daerah-daerah mana saja nih yang terkena, terus jumlahnya berapa. Nah, terus ada juga nih perkembangan kasus corona di Indonesia. Maksudnya dari hari ke hari itu makin banyak atau malah makin sedikit kasus corona. Nah, terus kemudian itu bagaimana cara membuat model yang akurat untuk memprediksi perkembangan kasus corona di Indonesia. Terus juga bagaimana cara untuk memprediksi munculnya kasus baru dan kasus kematian akibat corona dengan menggunakan model tersebut. Nah, terus ada juga yang di sini batasan masalah. Nah, itu batasan masalahnya itu pertama, modelnya itu digunakan untuk memprediksi kasus baru dan kasus kematian corona di Indonesia. Kemudian data yang digunakan untuk membuat model itu diambil dari dataset COVID-19 Indonesia yang diambil dari Kaggle. Nah, terus pembuatan modelnya itu akan menggunakan aplikasi Jupyter Notebook dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, pembuatan model ini akan memanfaatkan regresi untuk melakukan prediksi. Kemudian model akan melakukan prediksi terhadap angka kasus baru dan kasus kematian corona untuk beberapa waktu ke depan. Untuk beberapa waktunya sendiri dari kelompok kami belum bisa memastikan pasti, kami maunya beberapa hari ini prediksinya. Terus dan regresi yang kami gunakan itu untuk sementara berdasarkan yang kami cari baru menemukan linear regression. Cuma mungkin setelah kami research lagi, kemungkinan kami juga ada pertimbangan bakal pakai SPM dan Bayes. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu yang pertama mengetahui persebaran kasus corona di Indonesia. Kemudian mengetahui perkembangan kasus corona di Indonesia, membuat model untuk memprediksi perkembangan kasus corona di Indonesia dan memprediksi munculnya kasus baru dan kasus kematian dengan menggunakan model regresi linear. Nah, terus tadi juga manfaatnya itu memvisualisasikan persebaran dan perkembangan kasus corona di Indonesia, kemudian membantu pemerintah dalam melakukan persiapan dalam mencegah kasus corona di Indonesia, membantu pemerintah dalam menangani untuk yang kematian, yang mencegah ini untuk yang kasus baru tersebut, kemudian memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai intensitas perkembangan kasus corona sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati. Untuk telah literaturnya sendiri kami belum mengerjakan, tapi beberapa yang sudah kami pertimbangkan itu kami bakal membahas tentang pertama itu apa itu prediksi. Setelah prediksi apa saja yang maksudnya kayak kan berdasarkan yang sudah kami teliti, prediksi itu biasa menggunakan regresi, baru kami akan menjelaskan apa itu regresi. Setelah kami menjelaskan regresi, baru kami akan menjelaskan apa itu regresi linear, apa itu SPM, dan apa itu yang regresi bias. Tapi belum pada proses ini, baru sementara baru sampai manfaat saja. Mungkin cukup dari itu aja. Oke, berarti yang terprediksi 2 ya, Carlos ya? Iya, Bu. Oke, yang terprediksi ada 2, berarti datasetnya juga 2. Yang kalian crawling di website covid19.go.id. Mungkin sih kemarin kami ada ketemu satu dataset yang cukup lengkap. Nah, itu nanti kami mungkin ada pertimbangan bakal pakai dataset itu saja atau mungkin juga bakal ada tambahan dataset yang lain. Soalnya di dataset tersebut sudah ada kayak jumlah kasusnya, jumlah kematian, terus lumayan lengkap sih, Bu. Jadi kami masih juga pertimbangan. Atau perlu dicari dataset yang baru, Bu, yang berbeda untuk kedua ini? Soalnya kalau kita mau prediksi jumlah kematian dengan jumlah kasus baru itu kemungkinan fiturnya berbeda. Kemungkinan fiturnya berbeda. Kalau kematian otomatis dia akan lebih mundur 2 minggu dibandingkan dengan yang kasus baru. Kemungkinan kalau sepemikiran saya seperti itu. Kalau kalian lihat di data prediksi, data di covid19.go.id, kalau kalian crawling satu-satu, data kematian per hari itu kan ada. Lalu untuk data kasus per setiap hari juga ada, ya kan? Iya. Nah, berarti itu adalah 2 data yang berbeda. Berarti ada hari dengan ada berapa kasusnya, ada hari dengan berapa orang yang meninggal, ya gitu kan? Apa kalau kalian coba aja, kalau dia digabung, apakah mungkin saya boleh coba buka ini aja. Sebentar, saya buka Kaggle-nya aja. Oh, boleh, silakan. Yang tadi kami lirik sih. Jadi belum cukup final juga, Bu.
Soalnya jujur saja sepanjang kami melakukan prediksi selama ini, kami tidak menggabungkan dua hal itu untuk menghasilkan satu hal. Kayak gitu sih. Tapi kalian coba aja. Kami ngelihatnya sih Bu, di sini kan dia sudah ada date-nya Bu. Terus ada allocation, ada new cases, ada new dates, new recovered, new active case, total case, sama total date-nya Bu. Jadi kemungkinan bakal pakai ini Bu. Jadi kami ngambil beberapa aja Bu dari datasetnya. Ya boleh. Misalnya untuk ini. Misalnya untuk yang apa tadi prediksi kasus baru kami cuma pakai apa date, location, new case sama ini apa new active case sama total case-nya Bu. Saya. Oke, tapi hati-hati ini sampai tanggal berapa ini juga harus diperhatikan ya. Semakin dia itu dekat, maksudnya semakin datanya komplit kalau regresi ya, permasalahan regresi itu. Kalau semakin dia komplit, dia akan memberikan hasil yang cukup baik. Kalau dia itu datanya cuman misalnya kamu ambil sampai 2020, 1 tahun misalnya, dari bulan 1 sampai bulan 12 misalnya ya, misal. Berarti kalau kamu mau prediksi Desember 2021, takutnya datanya itu per harinya stagnan. Ya, itu permasalahan yang sering kami ketemu di permasalahan prediksi. Tapi sih Bu di sini berdasarkan itu dia sampai 9 Juli 21 Bu data paling terakhir. Oke, boleh. Setiap date-nya 3 bulan. Oke. Boleh. Kalian pakai itu aja. Berarti nanti hati-hati untuk pra-processingnya, pemilihan fiturnya ya. Iya Bu. Ya, oke. Untuk prediksinya mungkin dirembuk lagi, mungkin dipilih salah satu atau salah dua mungkin dengan. Kami sih tadi rencananya kan ada pakai berdasarkan yang kami cari Bu, kalau secara artikel kami baru menemukan linear regression, tapi dia artikelnya tentang pemanfaatan linear regression untuk prediksi di India. Tapi setelah kami teliti lagi, beberapa juga ada yang mengatakan Bu, kalau pakai SVM sama bias juga bisa Bu. Jadi mungkin dari 3 itu kami sortir lagi, terus mungkin kami pilih 2, terus kami cari Bu yang akurasinya lebih tepat, terus kami pakai yang akurasinya lebih tepat. Ya, cantumkan aja dua-dua nggak apa-apa. Oke. Supaya bisa jadi pembanding ya. Baik. Ya. Untuk sepanjang ini kelompok kalian cukup lengkap ya untuk penulisan dan untuk pemahaman yang mau digunakan. Terima kasih untuk kelompoknya Carlos. Bu, saya mau nanya Bu, tadi yang telah literaturnya itu sudah benar ya Ibu? Yang pertama kami bahas prediksi, terus dari prediksi itu kan nanti nyambungnya kayak prediksi itu memakai regresi gitu Bu. Terus dari regresi itu ada cabangnya lagi, regresi linear sama SVM sama itu. Oke, mungkin ditambahkan sedikit mengenai permasalahan COVID atau di Indonesia secara umum sih ya. Oh baik Bu, baik. Oke, terima kasih. Itu saja Bu, udah boleh tutup ya Bu? Boleh. Terima kasih untuk kelompok Carlos yang cukup lengkap ya. Baik Bu. Oke. Oh ya, tadi saya lupa. Rentang waktu prediksi juga tolong dipikirkan lagi. Mau berapa lama gitu ya. Oke. Kelompok selanjut, kelompoknya Denisha, Jason, Arya Suta, dan Hana. Oke Bu, saya izin share screen ya Bu. Apa share screen-nya sudah kelihatan Bu? Nah, oke. Jadi selamat siang Bu Farida. Jadi dari kelompok saya itu ada saya, Arya, Hana, dan juga Jason. Untuk penelitiannya itu kita adalah pemanfaatan machine learning untuk analisis dampak COVID-19 pada prestasi akademis mahasiswa di Indonesia. Untuk progresnya kita itu sudah sampai dari latar belakang
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Baru sampai situ saja sih, Bu. Untuk literatur kita belum mengerjakan lagi sih. Untuk datasetnya sendiri pun itu kita juga akan calling dataset sendiri lagi ya, Bu. Untuk lebih memastikan agar untuk lebih sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kira-kira dari Ibu sendiri ada pemasukan apa, Bu? Coba ngambil UMN aja ya untuk datasetnya ya, atau kalian ada preferensi sendiri? Untuk datasetnya itu kan kita mengenai prestasi akademis mahasiswa di Indonesia, Bu. Jadi bukan di UMN saja, Bu. Jadi nanya-nanya ke teman-teman SMA yang di universitas lain gitu sih, Bu. Sudah dilakukan atau baru mau dilakukan? Baru, Bu, karena kita sendiri juga masih menyusun data-datanya, karena ini kan kita juga akan nanyanya datanya itu adalah kita membandingkan prestasi akademis mereka sebelum COVID dan juga pada saat COVID. Kita juga mau klasifikasi prediksinya itu untuk kedepannya, apakah prestasi akademisnya selama COVID ini malah meningkat atau menurun, Bu. Di situ kita juga mau ngelihat waktu-waktunya sebelum dan sesudah COVID, itu waktu dia ngerjain tugas, waktu berdiri di depan laptop gitu-gitu, dan juga untuk stres, kayak stres levelnya gitu, Bu. Apakah mereka merasa lebih terbebani karena ada karena COVID gitu. Sebentar, judulnya analisis dampak. Berarti kelasnya itu terdampak, tidak terdampak, terdampak gitu, atau gimana? Berat, sedang, ringan gitu, atau gimana sih? Lebih ke arah itu, Bu, prediksi kayak nilainya turun atau enggak. Jadi fokusnya di nilai, Bu. Nilai apa nih? IPK? Iya, betul. Ya, Bu. Jadi prediksi IPK-nya? Lebih tepatnya itu, Bu. Dan syutingnya maksudnya itu, tapi kayaknya judulnya mungkin penulisannya mungkin agak prediksi IPK. Atau kan IPK itu ada kelompoknya bagus apa begitu kan, ada rentang-rentangnya. Apakah diklasifikasi atau IPK saklek misalnya 3,5 begitu untuk nama Denisha kayak gitu. IPK atau IPS gitu. Gimana sih maksudnya Pak? Saya belum nangkep nih. Jadi kayak kan kalau itu kalau bandingkannya kan kita bandingkannya per IPS ya, Bu, karena lebih kelihatan pas IPS gitu kan, Bu, kayak dia itu naik atau turun selama sebelum COVID dan juga selama COVID. Dan untuk kemungkinan besar untuk prediksinya itu kayaknya kita lebih ke arah rentang ya, Bu, dibandingin nilai pasnya gitu, Bu. Rentang? Kayak kemungkinan besar titik-titiknya gitu lah, Bu, kayak apakah dia akan naik gitu atau dia malah turun itu sih, Bu. Oke, berarti mahasiswa satu Indonesia. Lalu dicarinya tingkat keberhasilan studi gitu ya. Berarti ya. Kira-kira begitu ya, tingkat keberhasilan studi selama masa pandemi. Gimana ya? Analisis dampak pemanfaatan machine learning untuk mengukur tingkat keberhasilan studi selama masa pandemi untuk mahasiswa Indonesia, gitu. Gitu Kak Denisha? Kira-kira gitu Kak? Ya?
Atau enggak? Analisis dampak atau analisis keberhasilan, tingkat keberhasilan mahasiswa di Indonesia selama masa pandemi. Gitu, bukan? Analisis dampak, saya kurang paham nih, analisis dampak. Jadi maksudnya gini Bu, ini yang kita mau ini kita tuh lihat dampaknya gitu lah Bu. Maksudnya kan ini kan pandemi gitu. Jadi itu pas pandemi ini dampaknya itu kan bisa ada dua ya, positif negatif ya. Nah jadi kita kayak mau lihat dua-duanya gitu Bu, ada dampak positifnya nggak, ada dampak negatifnya nggak gitu loh. Berarti kelasnya tapi dampak positif negatifnya tuh yang kita analisis tuh di IPS-nya tadi itu Bu. Melalui IPS-nya kita analisisnya. Sudah punya bayangan belum kira-kira feature space-nya seperti apa? Kita sih udah cek dari penelitian-penelitian sebelumnya, ada yang buat seperti ini, Bu. Nah, kira-kira ada bayangan nggak feature space-nya seperti apa, Hana? Maksudnya fitur-fitur yang diteliti. Pertama, yang kita bakal uji tentunya itu IPS semester sebelum sama semesternya. Terus habis itu waktu penggunaan misalnya aplikasi digital, e-learning. Terus waktu pengerjaan tugas. Terus habis itu misalnya tingkat kesulitan tugas, misalnya waktu di sebelum COVID bagaimana, terus setelah. Oke, berarti dia berhasil atau tidak, dampaknya itu positif atau negatif selama mengikuti pendidikan di masa COVID-19 gitu ya? Iya. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk datanya tadi kata Denisha mau ambil nih seluruh Indonesia, gitu ya? Atau saran saya mungkin di satu tempat aja biar saran ya, biar lebih terfokus. Soalnya takutnya kalau banyak-banyak data, misalnya di UGM kamu ambil 5, nanti di lain ambil 3, nah itu takutnya ada bias nilainya dari antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Mungkin diambil kalau sekolah negeri aja, sekolah swasta aja. Paham maksud saya ya? Jadi itu bisa jadi satu pertimbangan kalian untuk gimana ngambilnya. Dan juga kalau banyak seperti itu diusahakan datanya balance. Berarti ini jatuh-jatuhnya apa nih? Klasifikasi ya. Ya, klasifikasi untuk dampak positif atau negatifnya gitu. Ya. Kalian punya gambaran tidak kelasnya itu nanti seperti apa? Kelas targetnya. Hanya seperti yang tadi Jason bilang positif negatif atau ada yang lain, pertimbangan lain? Ya, jadi nanti kita bandingin terus habis itu benar Bu klasifikasi, nanti jatuhnya pakai KNN gitu. Klasifikasi prediksi seperti itu. Klasifikasi dampaknya positif atau negatif aja ya. Oke, dipertimbangkan juga untuk dataset ya. Kalau mau ambil datasetnya di satu Indonesia, kalian sebar dokumen atau kalian sebar apa? Sebar Google Form atau kalian sebar apa? Mau rencananya? Rencananya sih kita sebar Google Form ya Bu. Oke. Kemana? Ke HMI, ke himpunannya atau? Lebih ke arah ini sih kayaknya kita sebar sendiri-sendiri dulu. Terus mungkin kalau bisa ya minta bantuan dari himpunan kali Bu. Oke. Dipertimbangkan juga untuk semesternya ya, Dek?
diusahakan sih kayaknya kita mau ngambilnya ya yang emang udah jadi mahasiswa sebelum ada pandemi ya Bu. Dia mungkin dari yang semester yang sama kayak kita, yang sekarang semester 5, karena kan dikarenakan yang sekarang semester 3 itu kan dari awal udah memang sudah pandemi, udah pas COVID kan ya Bu. Oke. Oke. Baik, nanti saya akan baca di laporan terakhirnya ya, seperti apa yang dari e-learning. Oke, terima kasih kelompoknya Denisha. Makasih Bu. Ini bisa dimatiin aja langsung atau gimana Bu? Udah. Kasih Bu. Terima kasih. Oke, selanjut kelompoknya Rea, Julius, Felix, dengan Vio. Bu, saya izin share screen ya, Bu. Oke. Mental diri. Mantap. Mantap kali lah kelompoknya Rea. Oke, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Kesehatan mental. Oh, oke. Oke, ya jadi kami dari kelompok ya 9 dan anggota kelompok kami ada saya sendiri, Andrea, terus ada Felix, sama ada Julius Alfredo, sama ada Violi. Nah, di sini kami tuh mengambil judul dan juga tema tentang sistem pembelajaran mesin untuk meningkatkan kesehatan mental mahasiswa di daerah Jabodetabek selama pandemi COVID-19. Nah, jadi kalau buat progresnya untuk latar belakang kami sudah, lalu rumusan masalah juga udah, batasan masalah udah, tujuan penelitian udah, manfaat penelitian juga sudah, paling tinggal ngisi telaah literatur gitu. Oke. Kesehatan mental, coba tuh naik lagi nih, gedein lagi lah. Oh, kurang ya, Bu? Iya. Oke, bentar. Penelitian terdahulu. Berapa banyak penelitian terdahulu yang kamu pakai? Penelitian terdahulu maksudnya kayak ini ya, Bu, kayak apa sumber literatur gitu. Untuk sumber literaturnya saat ini masih belum tahu sih Bu mau pakai berapa, tapi kalau bisa cari sebanyak-banyaknya ya nanti dicari sama teman-teman. Tapi untuk sementara ini baru pakai berapa ya? 4 belakangnya cuma 2 oh, 4 ya? Oh, 4 Bu. Latar belakangnya cuma 2 ya? Oh. Ini Bu latar belakangnya. Sebentar. Iya, baru 2 Bu. Kalau pembelajaran online kita belajar. Nah, ini idenya kenapa nih idenya? Idenya kenapa pilih judul ini sama tema ini, Bu? Jadi kan gini, kan sekarang pandemi COVID-19 gitu kayak maksudnya masih berjalan juga kayak sistem apa namanya kayak perkuliahan online gitu ya Bu. Mungkin nanti bakal ada hybrid tapi kan nggak semua mahasiswa juga kan ya Bu ke sana ke tempat kampusnya gitu. Nah jadi kayak di sini kayak prihatin aja Bu kayak sama mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti perkuliahan online kayak kan capeknya tuh capek mental gitu Bu. Kayak misalnya gara-gara capek nge-Zoom atau capek nugas atau lain-lain gitu Bu. Jadi kayak kita di sini kayak mau apa namanya menganalisis dulu gimana sih maksudnya faktor-faktor apa sih yang membuat mental mahasiswa tuh jadi turun. Jadi kan kalau mental mahasiswa turun itu dapat berpengaruh ke aktivitas belajar mereka gitu kan Bu. Gitu. Nah di sini kita niatnya tuh fokus utamanya tuh mau ningkatin gimana cara kita supaya bisa meningkatkan kesehatan mental para mahasiswa walaupun pandemi COVID ini kayak masih ada gitu Bu. Oke, berarti nanti kelasnya adalah solusi peningkatannya ya? Iya Bu. Ada berapa kira-kira yang kalian udah dapat? Udah kalian ancang-ancang menjadi kelas sebagai solusi kelas target kalian? Ini maksudnya kayak faktor gitu ya Bu? Kan udah nih nanti kan ada fitur-fitur misalnya berapa jam kamu kerja kamu kuliah online per hari misalnya kayak gitu. Berapa jam kamu mengerjakan tugas per hari dan sebagainya lah. Solusi untuk dia supaya kesehatan mentalnya baik itu mungkin menjadi kelas targetnya kan. Mungkin dia perlu piknik atau dia nggak perlu kuliah seminggu gitu kan. Ada itu tak? Udah ada bayangan tak? Kalau bayangan paling untuk kalau dari solusinya itu mungkin kayak lebih ke
kayak manajemen waktu, terus kayak istirahat gitu-gitu sih, Bu. Refreshing gitu-gitu. Kayak tapi kalau gambaran detailnya masih belum ada sih, Bu, baru bayang-bayangan kasarnya aja. Bayang-bayang kasar. Nah, sama kayak kelompok yang sebelum-sebelumnya, bisa wawancara psikolog UMN aja ya, biar nggak kemana-mana solusinya. Iya, Ya, paling ya. kalau misalnya emang apa namanya, memang bisa ada waktunya gitu, paling kayak nyoba narasumbernya dari ini kan Bu, student service-nya UMN. Cari ke psikolognya biar nggak kemana-mana nih solusi yang diberikan. Jangan Student kayak support saya, kok student service, student support Bu. ke kemahasiswaan, ke psikolognya. Jangan supaya jangan kemana-mana nih solusinya. Kayak saya bilang solusinya nggak kuliah sebulan kan nggak mungkin ya kan? Nah, kayak gitu. Oke. Paling kenapa Bu? Untuk penelitian yang mendukung machine learning-nya belum ya? Yang di latar belakang penelitian tertentu belum ya? Belum Bu. Ya, batasan, rumusan. Kalian pakai apa sih ceritanya? Klasifikasi kan ceritanya ya ini? Pasti klasifikasi. Harusnya sih klasifikasi ya, Bu. Nah, belum ada bayangan saya pakai klasifikasi apa ya? Nah, itu belum ada bayangan juga, Bu. Bayangnya jangan sebulan lagi ya. Enggak lah, Bu. Iya. Wilayah Jabodetabek sama berarti kayak Denisha tadi kelompoknya mau ditanya via Google Form gitu atau gimana? Jabodetabek masalahnya. Kan Jabodetabek itu enak kayak misalnya enak kan Google Form ya kan, Google Form kan kayak bisa di-share langsung ke teman-teman sekitar gitu kan. Jadi kayak nggak hanya di wilayah UMN aja, tapi kita juga targetnya ke teman-teman yang berkuliah di Jabodetabek gitu kan, Bu. Nah, terus kalau misalnya emang bisa, mungkin mau ada coba wawancara juga, Bu, buka beberapa narasumber kayak buat sampelnya doang. Oh, oke. Sampel doang ya. Nah, oke. Boleh tuh. Jangan lupa teman-teman yang kelompok lain juga kalau ada wawancara seperti itu direkam dan dituliskan transkripnya ya. Dituliskan transkripnya supaya ketika kalian melakukan akuisisi dan representasi tidak salah. Ya, untuk menarik hasilnya jadi masukan. Oke, manfaat dua manfaat teoritis ada manfaat praktis ya. Nah, manfaat ini lebih ke ini ya. Bu Maridanya nge-lag ya. Tunggu aja lah ya.
Guys, ditunggu ya, Ibu Marindanya lagi restart laptop. Oke, maaf Andrea, tadi keputus. Oke, gimana? Iya, Bu, tidak apa-apa. Sistemnya tadi ya, sistem. Algoritmanya tadi ya, dipikirkan kembali ya. Baik, Bu. Oke, untuk manfaat-manfaatnya itu tadi sebanding lurus dengan tujuan kamu ya, Rea? Iya, Bu. Oke. Oke, sudah lumayan lengkap. Jangan lupa untuk itu ya, untuk landasan teorisnya. Baik, Bu. Siap. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Kelompok selanjut, sebentar. Kelompok selanjut. Kelompok selanjut, kelompoknya Adriel. Saya Jane Saskrem. Oke. Sudah kelihatan? Udah. Ini judulnya kita lebih memfokuskan ini Bu, memprediksi kasus baru COVID-19 di Indonesia. Tapi yang tadi ada yang mirip Bu sama kelompok sebelumnya, kelompok Carlos kalau salah ya Bu. Nah, sini ya nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa, nanti baru saya jelaskan. Ini latar belakangnya kita sudah, dan sampai manfaat penelitian masalah sudah ini ditentukan, dan batas masalahnya sudah. Batas masalah kita tuh gunain dataset yang WHO Bu, sumbernya. Habis itu yang fitur yang kita ambil itu antara cases kumulatif total sama kasus yang baru, dan juga ada date-nya Bu. Dan juga kalau rentang waktunya itu berarti kita ambilnya dari kasus pertama masuk di Indonesia hingga sampai setelah setahunnya. Mungkin 365 hari Bu untuk rentang waktunya. Dan tujuannya ini kita udah tentuin untuk mengetahui jumlah kasus baru yang di COVID-19 di tahun ke depannya atau hari-hari selanjutnya. Kasus selanjutnya itu manfaatnya ini untuk menambah wawasan juga dan menjadi bahan pertimbangan juga dari penelitian lain yang menggunakan teknik dan metode yang sama. Jadi kayak bisa membedakan akurasinya. Dan untuk yang praktif juga meningkatkan kepada kewaspadaan masyarakat pada jumlah kasus ya penambahan harian di COVID-19. Untuk yang literaturnya kita masih belum masukin, juga masih belum tentukan daftar masyarakat, kita masih belum lengkap. Oke, hampir mirip dengan punya Carlos ya, tapi Carlos hanya ada penambahan untuk prediksi jumlah kematian. Mungkin kalian sesama kelompok bisa apa istilahnya diskusi kembali. Mungkin kalian satu memakai teknik pembelajaran yang berbeda, ya itu tidak apa-apa. Kalau saya sih, saya juga udah mau diskusi sama kelompok ini, kita agak mengubah dikit dengan penelitian kita tuh mengkaitkan dengan cuaca Bu. Kayak ada musim-musim apa yang di musim apa COVID-19 itu akan tinggi atau membawa. Jadi kayak pas ke depannya pada musim ini COVID-19 itu kasusnya akan meninggi atau turun Bu. Oke, boleh. Kan boleh Bu. Beda ya. Oke, untuk algoritmanya nanti di latar belakang diperjelas ya mau memakai apa sehingga tidak plain seperti ini. Oke, Adriel? Ya masih belum lengkap. Ya lebih kayak forecasting gitu. Kita juga akan menggunakan
mirip ke linear regression sama long term short term memory kalau nggak salah. LSPM. Ya, SPM. Oke, deep learning ya. Oke, boleh. Oke, cukup ini ya, cukup jelas apa yang kalian mau lakukan. Oke. Nah, itu berarti kalau kalian memakai LSTM, RNN LSTM dan juga penggunaan linear regresi, kalian wajib bisa menuliskan dengan baik ya. Apakah kalian mau banding atau kalian mau hybridkan teknik itu. Oke? Oke, Bu. Oke, hati-hati ya kalau diterapkan, apakah mau digabung, dihybridkan, ataukah saya mau bandingkan aja. Kalau tadi kelompoknya Carlos, saya mau coba banding aja kayak gitu. Oke? Sudah cukup jelas kok, hanya kurang data penelitian terdahulu dengan algoritmanya aja. Ya, oke. Oke. Saya stop screen. Oke. Nambahan metode. Oke, tadi LSTM ya. Ya, Bu. Linear regression. Cuaca tadi ditambahkan? Cuaca iya ditambahkan. Kalau ya. Oke, kelompok terakhir, kelompoknya Rian. Oke, terima kasih kelompoknya Adriel ya. Oke, sekarang terakhir kelompoknya Rian. Rian, William, Jason, dengan Nicholas. Oke, Bu, saya izin share screen. Oke, silahkan Rian. Oke, udah kelihatan ya, Bu? Oke, jadi untuk kelompok kami itu meneliti tentang menganalisis sentimen masyarakat terhadap COVID-19 pada media sosial YouTube. Jadi anggota kelompok kami ada Nicholas Ryan, ada saya sendiri Pian Hertanto, Gerardo Jason, dan William Chandra. Nah, kenapa kami mengambil tema ini? Karena berdasarkan data yang kami dapat bahwa ternyata media sosial YouTube ini banyak digunakan untuk masyarakat atau orang-orang di seluruh dunia untuk mencari berita tentang COVID-19 ini. Nah, begitu. Nah, terus kenapa kami mengambil untuk menganalisis sentimen? Karena kita ingin melihat bahwa berapa sih tingkat persentase komentar respon positif atau negatif masyarakat terhadap video-video yang memuat COVID-19. Terus juga bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terkait video COVID-19 yang dimuat, dan terakhir adalah bagaimana melakukan analisis sentimen berdasarkan komentar pada media sosial YouTube, dan kami menggunakan algoritma naive Bayes classifier seperti itu. Nah, nanti untuk hasilnya itu akan kami kategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada positif, kedua ada negatif, dan yang ketiga ada netral. Terus untuk batasan masalah yang kami ambil di sini adalah masalahnya hanya mengenai sentimen masyarakat di platform YouTube, terus juga konten video publikasi pada YouTube yang terkait dengan COVID-19. Itu. Terus untuk tujuan penelitiannya itu berdasarkan rumusan masalah tadi, jadi kami dapat memahami sentimen masyarakat terhadap video yang memuat COVID-19 di platform YouTube, terus juga memahami tingkat kepercayaan masyarakat terkait video COVID-19 di platform YouTube, dan memahami sentimen masyarakat menggunakan algoritma naive Bayes classifier ini. Terus juga untuk manfaat penelitian ini berdasarkan latar belakang yang sudah dimuat tadi, jadi dapat memperluas dan menambah wawasan dalam pengetahuan COVID-19 dan mampu memberikan solusi untuk mengetahui berapa sih tingkat persentase komentar dan respon masyarakat terhadap video-video atau beberapa video dari dataset kami
yang memuat berita tentang perkembangan kasus COVID-19 ini. Itu untuk telaah literaturnya itu masih kami cari dan masih kami kumpulkan. Gitu. Oke, menarik ya. Jadi hanya dari platform YouTube. Kalian crawling sendiri atau sudah dapat datasetnya? Udah dapat datasetnya, Bu. Mungkin saya bisa boleh. share Coba saya lihat. juga. Bentar ya, Bu, saya copy paste di sini. Jadi dataset ini enggak cuma di Indonesia aja, Bu. Jadi dataset ini dari berbagai macam negara, ada dari India, mungkin juga dari berbagai macam ini sih, Bu. Channel-channel YouTube juga sih, bisa dibilang seperti itu. Jadi ada kayak India Today, terus ada NBC News dan segala macam. Dan ada masih 38 ribuan lagi channel YouTube yang ada. Oke, datanya lumayan ya. Di sini juga udah banyak sih, Bu, dan ada jumlah likes, jumlah views, jumlah dislike, komentar, dan juga komen-komen teks yang nanti dapat kita telaah gitu. Misalnya karena tadi kami memakai algoritma naive based classifier itu, jadi kita bisa mengkategorikan bagaimana sih yang ternyata suka sama video ini dan ternyata video ini kurang disukai nih, kayak gitu. Tuh. Untuk datasetnya kita ambil yang dari ini sih, Bu, dan mungkin akan mencari-cari dataset lain untuk menjadi pelengkap. Oke, ini ada berapa banyak sih? Kolomnya 14. 14. Banyak ke bawah ada, datanya ada berapa tuh? Coba turun berapa kolom? Ada 1023. Yeah. Enggak, itu view. Berapa datanya? Untuk datanya berarti kalau misalnya sesuai dari sini sih, Bu, ada 38.153 channel YouTube. Channel. Iya, berarti ada sekitar sekian itu datanya. Oke. Untuk tanggal uploadnya sendiri ini masih tergolong lumayan baru, Bu, dari tanggal 1 Januari sampai 30 Januari. Jadi prediksinya dari bulan Januari tahun 2021. Oke. Saya menyusahkan untuk coba ambil di portal berita Indonesia aja, tapi kayaknya susah ya. Nggak mau lagi kita coba cari. Gitu kan Rian ya? Nggak mau saya scrolling, Bu. Susah, Bu. Ntar aja saya skripsi, Bu. Oke, lumayan ya. 38.153. Oh, oke. Cukup ya? Oke. Nah, karena mainannya adalah analisis sentimen, hati-hati untuk melakukan pra-processing teksnya ya. Untuk pra-processing teks agak ya sama caranya dengan pra-proses yang pernah kita pelajari, tapi dia lebih khusus. Ada tokenisasi sampai nanti dia melakukan pembobotan. Ya? Iya, Bu. Kita juga udah sebenarnya ada penelitian terdahulu, Bu, tapi ini analisis sentimen dari media sosial Twitter, Bu. Nah, mungkin itu bisa jadi bahan referensi kami sih, Bu. Oke. Nanti penelitian terdahulunya juga ditambahkan ya. Ini hanya Lutfika Dias. Iya, yang ini, Bu. Cuman satu dan nggak ditulis sumbernya. Cuman satu ya. Coba cari-cari yang lebih kena menggunakan data COVID-19 juga. Ya. Oke, baru satu ya. Nanti jangan lupa dicantumkan sumbernya ini ya. Iya, Bu. Oke. Lumayan lengkap dan cukup menarik untuk untuk kasus yang diangkat ini ya. Terima kasih untuk kelompoknya Rian ya. Untuk yang data di bawahnya juga jangan lupa ditambahkan literatur. Iya, Bu. Oke, izin stop share. Terima kasih banyak ya kelompoknya Rian. Ya, Bu, sama-sama. Untuk semuanya saya mengucapkan terima kasih, sudah lumayan luar biasa effort setiap kelompok dalam pelaksanaan UTS ini.
Idenya saya sudah tangkap semuanya. Tadi ada beberapa masukan, saya harap untuk diperhatikan supaya tidak bias kemana-mana hasil pengerjaan kalian ya. Oke, mungkin ada yang bertanya, silahkan. Sebelumnya saya ini dulu, absensi dulu. Sembari saya menunggu untuk pertanyaan. Adakah? Aman? Nggak ada ya? Nggak ada? Oke, nggak ada. Berarti saya share ini dulu. Oke. Silakan, Jason. Satu aja tadi kan, Jason-nya? Oke. Baik. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Oke, ini ada yang izin ke saya. Udah habis juga ya Aldi ya. Kita akan bertemu lagi setelah UTS ya, setelah UTS, dan ada rencana untuk kuliah dari Swinburne ya, ada kuliah dari Swinburne nanti minggu setelah UTS di tanggal 15. Nanti untuk informasinya akan saya sampaikan melalui ketua kelas. Jangan lupa untuk kuisnya juga dikerjakan, sudah dibuka untuk sampai jam 6 sore sebentar. Jangan ada yang terlambat lagi ya. Oke, mungkin terima kasih untuk hari ini. Untuk penilaian awal sudah saya lihat dan sudah saya berikan note. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Sehat selalu dan sukses untuk UTS-nya ya. Selamat siang semua. Yang Bu, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.